jadi gaya rambut ini sempat tren di tahun 80-an. Wah, mungkin gaya. Dan menurut gua, clipper gua juga akan lebih awet karena the mullet is back. Oke, ini mulai rambut ini nih udah mulai tren lagi nih. Simak ya, kayak gimana cara gua potongnya. Oke, let's go. Halo, gue Dedi pakai Y, bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, dan kalian tetap percaya dan terus percaya. Semangat sekali gue. Oke, jadi di video kali ini gue akan nyukurin kawan gue dengan gaya rambut namanya mullet. Nah, jadi model mullet ini sempat tren di masa 80-an teman-teman sebenarnya. Iya, jadi mullet dengan ciri khas rambut samping dan atasnya pendek, sedangkan rambut belakangnya dibiarkan panjang. Iya, panjang sampai kayak ekor gitu. Kalian tahu lah ya, samping tipis, belakangnya dibiarin panjang gitu. Tapi sebenarnya rambut kawan gue kali ini bagian belakangnya belum terlalu panjang, tapi setidaknya nanti waktu sampingnya gue pendekin, rambut belakangnya akan tampak lebih panjang. Bukan akan tampak lebih panjang, akan tampak iya bener, sampingnya kan gue pendekin, jadi belakangnya akan tampak lebih panjang. Membingungkan ya. Oke teman-teman, langsung aja lah gue ceritain ya kayak gimana cara gue potong mullet kali ini. Karena nanti bagian atasnya rencananya akan gue buat tekstur crop, tapi nggak terlalu pendek. Nah, jadi kali ini gue lagi buat profile line. Ya, kayak gitu. Profile line sebagai patokan sepanjang apa sih rambut bagian atas pengen gue buat. Nah, jadi tadi gue pisahin dulu, gue section dulu bagian tengahnya sebesar jari, dan gue potong sepanjang yang pengen gue mau, sepanjang apa rambut bagian atas. Nah, itu sebagai patokan. Nah, kalian bisa perhatikan, gue sisir ke samping profile line tadi, dan rambut sampingnya gue samain. Makanya itu adalah patokan dimana seberapa panjang sih rambut bagian atas pengen gue buat. Itu fungsinya profile line ya teman-teman ya, sebagai patokan. Jadi gue sisir ke samping sisi kanan, nanti gue sisir lagi ke samping sisi kiri, dan gue potong sama panjang. Oke, kayak gitu. Mullet ya, gaya rambut yang identik dengan lelaki perkasa, keras, dan seram itu dulu ya. Tapi ini opini gue ya, lebih ada yang bilang sopir truk lah, preman pasar lah. Ini opini gue teman-teman, belum tentu benar. Kalian kalau setuju tulis ya di kolom komentar. Tapi kalau nggak setuju ya iya, apa tanggapan kalian? Ya hanya sebagai seru-seruan aja lah ya, identik dengan itu pokoknya. Tapi ya itu kan hanya sebagai apa namanya ya, ya sebagai ungkapan aja, ya nggak sih? Tapi sekarang mulai sudah tren di kalangan anak muda, karena mulai dibawakan atau dipakai oleh boyband asal Korea sana. Dan anak muda sudah mulai mengikuti. Makanya gue sebut the mullet is back. The mullet is back ya, artinya gaya rambut ini udah mulai kembali, yang sempat tren di tahun 80-an. Ini tadi gue sempet cek Google ya. Jadi gaya rambut ini sempat tren di tahun 80-an. Wah, mungkin gaya rambut anak-anak gaul zaman segitu. Keren banget kali ya. Sampingnya dibuat pendek, atasnya juga, dan belakangnya dibiarin panjang kayak buntut gitu atau kayak ekor. Oke. Jadi yang gue potongin adalah teman gue, Adit namanya, salah satu barber di cabang King Cuts Bintaro. Kalau kalian pengen
tahu profil dia, nanti Instagramnya gue taruh di deskripsi ya. Nah, yang dada-dada itu kawan gue juga satu cabang, Aldi namanya. Tapi boleh lah ya Instagramnya gue taruh di deskripsi ya. Kali aja ada yang pengen tahu teman-teman kerja gue dan pengen lebih kenal, ya nanti Instagram mereka gue taruh di deskripsi. Oke, bisa kali dicek-cek. Lanjut. Nah, ini yang gue sebut tadi crop, tapi gue nggak mau terlalu pendek cropnya. Jadi bagian depannya tetap sedikit agak panjang, nggak yang crop banget, dan tetap tampak natural. Makanya gue potong pakai gunting dengan posisi berdiri kayak itu tadi. Selesai. Rambut bagian atas sudah gue pendekin dengan patokan profile line tadi. Terus kali ini akan gue keringin. Kenapa sih harus dikeringin? Ya karena basah. Kalau nggak basah buat apa dikeringin? Nggak, tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah ya karena berikutnya gue akan ngerjain pakai clipper. Nah, nanti kalau gue kerjain pakai clipper itu rambut dalam posisi kering itu akan lebih mudah, akan lebih renyah dimakan clippernya. Dan menurut gue clipper gue juga akan lebih awet karena blade-nya nggak kena air, teman-teman. Mungkin itu sih alasan gue kenapa setiap gue nyukur pakai clipper ya gue keringin dulu. Salah satu itu alasannya. Terus kedua ya gue tahu rambut asli model gue kalau kering tuh kayak gimana, karakternya seperti apa. Nah kayak gitu ya tujuannya kenapa setelah gue di step pakai clipper itu rambutnya gue keringin. Seperti itu. Gue mulai pakai guide nomor 2 tadi. Nah kali ini gue buat guideline. Pertama tadi buat baseline, sekarang buat guideline. Nah yang belum tahu baseline itu apa? Baseline adalah garis dasar, dimana di situ nanti akan ada area gradasinya, teman-teman. Guideline adalah garis pandu. Nah sekarang gue buat midline atau garis tengah pakai guide nomor 1 levering close sebagai patokan juga. Jadi gue buat garis, ilangin garis. Saat garis itu hilang, terciptalah gradasi. Oke, seperti itu. Setelah tadi pakai levering close, sekarang pakai levering open untuk menghilangkan garis yang sudah tercipta tadinya, teman-teman. Gampang lah ya. Pokoknya gue cuman nipisin rambut bagian sampingnya aja. Nah nanti bagian belakangnya cuman gue kurangin supaya nggak terlalu ngonde atau bulat di belakangnya. Jadi waktu jatuhnya dia ya bagus dan proporsional. Ya nggak sih? Pokoknya menurut gue teman-teman pasti paham kayak gimana cara gue potongnya, dan gampang banget. Ingat, tipisnya nggak harus gini. Kebetulan ketipisan itu disesuaikan dengan selera sama kebutuhan juga. Mulet tipis sampingnya nggak harus gini, tinggal disesuaikan dengan selera. Intinya adalah mulet bagian sampingnya pendek dan bagian belakangnya dibiarin panjang. Nah untuk panjangnya ya nggak ada patokannya harus sepanjang apa, secukupnya aja lah. Rambut belakang lo sepanjang apa? Kalau udah panjang banget ya udah bisa, atau masih nanggung-nanggung, yang penting bagian sampingnya bisa juga, bingung lah. Oke, ngebacot mulu gue ya. Gue belum menyapa nih buat teman-teman yang baru gabung di video gue atau di channel gue nih. Gue ucapkan terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai di sini, dan seperti biasa, gue tidak perlu mengingatkan kepada kalian untuk menekan tombol like dan subscribe. Iya, tidak perlu gue ingatkan karena ya yang nonton di channel gue nih orang-orang yang cerdas, orang-orang pintar ya. Jadi ya paham lah ya. Sesama anak bangsa untuk saling support supaya berkembang ya dengan cara mengetik tombol like dan subscribe. Tapi gue tidak perlu mengingatkan karena gue yakin kalian pasti paham. Garing gak sih gue ngomong kayak gini? Ya gak apa-apa lah ya, gue kan promo. Oke lanjut. Jadi lagi gue shaving bagian bawahnya. Pokoknya gue tampilin bagian sampingnya aja ya teman-teman, bagian sisi kanannya, karena bagian sisi kirinya pasti langkah-langkahnya sama. Dan bagian belakang gue biarkan tetap panjang
Mungkin gue rapi-rapin dikit aja. Oke, kayak gitu aja lah ya, motongnya gampang. Dan kalau memang ada pertanyaan, tuliskan aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Tentang mulet, gue tahu dari Google tadi, tren di era tahun 80-an. Dan beredar, wah kayak rambut super truk tuh, atau preman tuh, atau yang berkonotasi lelaki keras tuh. Nggak juga sih, itu hanya opini ya teman-teman ya. Oke, gampang lah ya motongnya ya. Pokoknya kalau nggak paham, tuliskan aja pertanyaan kalian komentar. Gue pamit aja deh ya. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Gue udah dipakai Y, bukan pakai I pamit. Sampai jumpa di video diulang lagi sih. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Ya gue sadar pasti banyak yang salah. Dan mohon maaf kalau memang tidak berkenan. Gue tunggu pertanyaan kalian di kolom komentar. Saran, kritik, caci, maki, hujatan akan gue terima dengan lapang dada. Karena itu adalah sebagai bahan pembelajaran buat gue, teman-teman. Kalian harus kasih kritikan, saran, supaya ya kan gue seneng. Akhirnya gue belajar, ya gak sih? Lihat tuh bagian sampingnya, sisi kiri sama ya kayak kanan ya. Step-stepnya berarti sama, sedangkan bagian belakangnya dibiarin panjang. Oke, tinggal di styling, selesai. Dan terima kasih. Bye-bye.